Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita serta memberikan satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 14 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel buat kita. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Doa saya kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dan dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat keempat sampai dengan ayat yang keenam dengan judul perikop, Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dunia selalu melihat keberhasilan sebatas hal-hal yang lahiriah atau yang kelihatan secara kasat mata. Tidak peduli apakah didapat dengan cara yang salah atau menyimpang dari jalan Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang dikagumi, disegani, dan memiliki banyak sahabat dan saudara. Sebaliknya, orang yang sederhana, tidak memiliki apa-apa menurut penilaian sesamanya, seringkali diabaikan dan diremehkan. Mungkin saat ini kita tidak punya sesuatu yang dapat dibanggakan. Jangan berkecil hati. Jangan pula putus asa, karena Alkitab menyatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Inilah yang dialami oleh Gideon ketika mengejar Raja Midian. Dengan menyeberangi sungai Yordan bersama dengan pasukannya yang hanya berjumlah 300 orang, sampailah Gideon dan pasukannya di Sukot. Lalu berkatalah Gideon kepada orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi permintaan Gideon itu ditanggapi dengan sinis dan sangat merendahkan. Mereka sangat menyepelekan Gideon. Pikir mereka, apakah ia bermimpi? Bisa menang melawan orang-orang Midian, 300 orang dibandingkan 15.000 orang. Itu sebabnya mereka menjawab Gideon seperti apa yang sudah kita baca pada ayat yang ke-6. "Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Secara manusia, memang mustahil Gideon mampu mengalahkan dan menangkap Raja Midian tersebut. Orang-orang Sukot lupa bahwa yang menyertai Gideon adalah Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Meski direndahkan, Gideon tetap melangkah dengan iman. Dilihat dari sisi manapun, Gideon kalah segala-galanya. Tetapi yang menyertai dia adalah Allah, yang adalah sumber segalanya. Dan di akhir kisah dinyatakan bahwa orang Midian bertekuk lutut di tangan pasukan Gideon, dan orang-orang Sukot pun mendapat malu. Sidang jemaat Tuhan, bila kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, tidak ada yang mustahil. Amin. Saat engkau merasa direndahkan, saat engkau dinilai tidak mampu, saat engkau dinilai biasa-biasa saja, jangan berkecil hati. Anda harus membangun rasa percaya diri yang benar di hadapan Tuhan, yaitu yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan Anda. Apapun kondisi hidupmu saat ini,
Apapun situasi yang kau hadapi saat ini, jangan pernah berkecil hati. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat itu ada bersama-sama dengan engkau. Manusia bisa merendahkan, tapi Allah tidak akan pernah merendahkan. Manusia merendahkan kita itu biasa, namun bukan berarti hidup kita selesai. Namun percayalah, bangkitkan keyakinanmu. Jika Tuhan bersama-sama dengan engkau, maka Tuhan akan membuktikan bahwa saudara tidak layak untuk direndahkan. Amin. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini membangkitkan semangat dan rasa percaya diri kita bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita bagaimanapun kondisi dan keadaan kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri tak melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku buat sidang jemaat Tuhan yang sakit, engkau akan disembuhkan. Engkau yang terluka, engkau akan dihiburkan. Engkau yang memiliki masalah-masalahmu akan diangkat oleh Tuhan. Karena itu jangan khawatir, jangan takut, bahkan jangan pernah menyerah. Karena Tuhan yang besar ada bersama-sama dengan engkau. Dia adalah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.